أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wal akhwat, radhiyallahu ankum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini untuk atau dengan tujuan talabul ilm, dengan tujuan raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan, dan juga ad-difa'u anis syariah, dan juga untuk membela agama Islam. Dengan apa? Dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Yang hanya dengan belajar, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, maka kita sama saja sedang membela agama Islam dan berusaha juga untuk mencapai derajat takwa. Yang mana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya seseorang tidak akan mencapai derajat takwa kecuali jika dia mampu melaksanakan perintah dan menjauhi dan meninggalkan larangan. Mentaati perintah atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tidak akan bisa terrealisasikan kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar ilmu. Dari mana kita tahu ini tauhid, ini syirik kalau kita nggak belajar? Dari mana kita tahu ini sunnah, ini bid'ah kalau tidak belajar? Dari mana kita tahu ini halal, ini haram kalau tidak belajar? Oleh karena itu derajat takwa bisa didapatkan, bisa diraih hanya dengan menuntut ilmu syar'i, dengan belajar. Yang mana hukumnya wajib kita belajar berkaitan tentang agama kita. Yang kata Nabi SAW apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ketika kita berusaha untuk datang, belajar, berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan berusaha untuk bisa memahami dan mengamalkannya, maka ini merupakan sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan, yang namanya menempuh perjalanan itu Pak, pasti butuh apa? Butuh pengorbanan ya. Aku datang ke sini butuh pengorbanan. Pengorbanan jiwa raga Ustaz. Masya Allah gitu. Jiwa raga serta harta, tenaga, pikiran. Ya, seharusnya tidur siang Ustaz gitu. Subhanallah. Seharusnya istirahat di rumah, siang-siang panas kan gitu. Datang ke masjid. Ngapain coba? Untuk belajar, subhanallah. Untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, untuk berusaha membela agama Islam. Dan musuh-musuh Islam ini sangat tidak suka kalau kita belajar begini Pak. Sangat tidak suka.
Kenapa? Karena kaum muslimin jadi pinter. Kalau kaum muslimin pinter belajar berkaitan tentang agamanya, hakikat agama seperti apa, nggak bisa dibohongin, nggak bisa diracunin, nggak gampang dibodoh-bodohin. Sehingga kaum muslimin harus cerdas. Kaum muslimin harus cerdas dengan cara apa? Belajar. Apalagi zaman sekarang yang masya Allah open source, dengan googling, dengan internet semua bisa diakses, semua bisa mengetahui informasi berkaitan dengan apa saja dari sana. Subhanallah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jihad sebenar-benar jihad, sebesar-besar jihad pada zaman sekarang adalah dengan menundukkan hawa nafsu. Dengan menundukkan hawa nafsu, dengan belajar, dengan qalam wal lisan, dengan menulis dan menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun pahit. Qul khairan au qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar, katakan yang hak itu walaupun terkadang pahit. Terkadang apa? Pahit. Ketika kita sakit, biasanya kita minum apa? Minum obat ya. Dan biasanya obat itu rasanya pahit. Oh, ada kok Ustaz obat yang manis. Apa itu? Minum madu. Wah, enak ya obat yang manis. Ada juga kok minuman yang pahit Ustaz. Apa? Kopi. Kopi pahit Ustaz, tapi enak, nikmat, Masya Allah. Tapi terkadang al-haq itu pahit ya. Terkadang al-haq itu pahit. Kita menyampaikan al-haq, terkadang ada konsekuensinya. Tidak semua orang menerima dengan lapang dada. Ada orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ada orang-orang yang hatinya hanif, mudah sekali menerima nasihat. Dan terkadang ada juga orang-orang yang hatinya sudah mati. Diberikan penjelasan al-haq berupa Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tidak diterima, bahkan dibantah dengan akal-akalan mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita agar senantiasa belajar di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Kita akan membahas yang berkaitan masalah tauhid. Yang berkaitan tentang masalah tauhid. Saya ambil dari kitab tauhid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Dari kitab At-Tauhid. Makanya judul kajian kita ya Tauhid. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan di bab yang pertama tentang pengertian tauhid dan membawakan 2 dalil dari Al-Qur'an, 5 ayat dari Al-Qur'an dan 2 dari hadis atau asar. Ya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah tauhid. Dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari tauhid tujuannya untuk supaya agar kita bisa merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tujuan kita, agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesempurnaan tauhid. Yang mana orang yang mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Tidak melakukan kesyirikan, baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil. Kesyirikan yang zahir maupun yang batin. Kesyirikan yang sudah kita ketahui atau yang belum kita ketahui. Terkadang masyarakat subhanallah mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan mereka tidak tahu itu syirik. Sebagaimana yang terjadi pada masa-masa jahiliyah. Banyak orang-orang terjatuh kepada lubang kemaksiatan, dosa besar dalam keadaan mereka tidak tahu itu adalah dosa besar. Ini musibah. Begitu juga kaum muslimin pada masa sekarang kita ini, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan mereka tidak tahu itu syirik. Bahkan mereka menganggap itu dari Islam. Bahkan mereka membela mati-matian untuk melakukan kesyirikan tersebut. Nah, ini PR bagi kita semua saudaraku rahimanillahi wa ajmain, agar kita memperbaiki diri kita sendiri
yang utama, kemudian keluarga, kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang berada dalam satu rumah dengan kita, agar kita memperbaiki tauhid kita, dan kita berusaha dan memohon kepada Allah agar dimatikan, diwafatkan, ditutup usia kita dalam keadaan sempurna tauhid kita. Nanti kita akan bahas, semoga Allah berikan kita umur panjang dan pertemuan di kesempatan yang lain akan ada pembahasan bahwasannya siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan kesempurnaan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya, dakhala jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Kenapa demikian? Karena orang yang masuk surga berderajat-derajat. Ada orang yang masuk surga yang pertama tingkatan yang paling tinggi tadi ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak perlu tuh ditimbang-timbang terlebih dahulu amalnya. Tidak perlu ditimbang-timbang amalnya. Dan tidak juga mampir ke neraka untuk dibersihkan dosanya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki jaminan. Dia sudah memiliki kartu akses cepat masuk neraka. Subhanallah. Nggak perlu ditimbang-timbang dulu, langsung masuk. Iya, VVVIP mungkin ya. Very important person, Masya Allah. Kan begitu. Nggak perlu ditimbang-timbang tuh amalnya. Nggak perlu juga mampir dulu ke neraka, enggak. Langsung masuk surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya dan sempurna tauhidnya. Sempurna tauhidnya. Ini yang kita dambakan, ini yang kita cita-citakan. Dan ini yang kita harapkan. Yang kedua ada orang yang masuk surga dengan hisab tanpa azab. Kalau tadi tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Yang kedua dengan hisab tapi tanpa azab. Setelah ditimbang amalnya, ternyata amal baiknya lebih berat. Amal baiknya lebih berat. Kemudian dia mendapatkan hisaban yasiro. Dia mendapatkan al-arad, ain ra dha. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berduaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Kemudian ditampilkan catatan amalnya, wahai fulan, afa'alta kaza wa kaza, zanba kaza wa kaza. Wahai fulan, apakah engkau telah melakukan ini dan itu, dosa ini dan itu? Tidak ada yang bisa mengelak dalam masalah itu. Mulut terkunci, mata menjawab, telinga, tangan, kaki, semuanya sebagai saksi. Kemudian hamba tersebut pun melakukan iktiraf, mengakui Pak. Wow. Makanya kalau kita punya salah, ngaku aja udah. Tadi pernah ngambil uang istrinya ya, di dompet ya. Istrinya ngelihat ngintip, oh ini suami saya kok ngambil uang saya. Ditanya sama istrinya, Mas, tadi ngambil uang di dompet gak? Iya, gitu. Ngaku, dia iktiraf. Orang yang iktiraf ngaku biasanya akan dimaafkan. Ya sudah, gak apa-apa. Untuk apa sih Mas? Oh itu nanti buat beli bensin, uangnya habis. Kan gitu. Tinggal minta aja, bilang nggak ada masalah ya, dia ngambil tuh. Subhanallah. Ya sudah, gak apa-apa. Dimaafkan. Kalau kita iktiraf dimaafkan. Beda kalau sama bohong. Kalau misalnya ditanya, Mas tadi ngambil ya? Oh enggak kok. Waduh. Padahal istrinya tahu ya. Apalagi di kamar istrinya diam-diam masang lampu yang ada CCTV-nya. Masya Allah, kan begitu. Diakses lewat HP. Bisa nggak? Bisa. Zaman sekarang luar biasa ya. Mudah. Ini ada buktinya, Mas tadi ngambil ya? Oh enggak kok. Waduh, ini ngeles lagi pula. Subhanallah. Biasanya tidak akan dimaafkan dan akan dibenci. Benar nggak? Atau sebaliknya, istri ngambil dari dompet suami, iktiraf, dimaafkan, selesai urusan. Kan begitu. Tetapi kalau misalnya dia berbohong, dusta dan seterusnya, tidak akan dimaafkan. Akan ingat sampai mengendap di dalam hati. Selama-lamanya tidak akan dilupakan. Subhanallah. Kan begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil hamba tadi yang disebut dengan al-arad,
Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosanya. Kemudian dia i'tiraf, dia mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini semua dosa kamu saya maafkan. Subhanallah. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya sebagaimana Allah menutup dosa kita di dunia. Allah sudah menutup dosa kita di dunia. Orang yang beriman juga nanti akan ditutup dosanya di akhirat. Kemudian Allah akan menyerahkan catatan amalnya dengan tangan kanan dari arah depan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ini hisaban yasira untuk orang yang beriman dan mereka amal baiknya lebih berat. Masuk surga dengan hisab. Yang ketiga, ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Mampir dulu ke neraka. Ini hisabnya berat. Ini hisabnya berat. Yang disebut dengan hisaban syadidan, hisab yang berat. Hisab yang berat. Apa itu hisab yang berat? Untuk orang-orang yang beriman, memiliki iman, tetapi setelah ditimbang, amal buruknya lebih berat. Amal buruknya lebih banyak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia terlebih dahulu ke dalam neraka. Apa tujuannya? Tujuannya sebagai tathhir. Tujuannya sebagai pembersih dosa, bukan sebagai khulud, bukan sebagai takbid, bukan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya orang yang meninggal memiliki iman, walaupun imannya sebesar biji zarrah, kalau mereka ditakdirkan masuk ke dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai kapan Ustaz? Sampai dosanya bersih. Allah bersihkan dosanya di neraka, dibakar. Sebagaimana memisahkan karat dari besi. Kalau kita ingin mendapatkan besi yang murni, maka harus dibakar. Harus dibakar. Begitu juga seorang hamba yang memiliki iman dan mereka berdosa, muznib, mampir dulu ke neraka untuk dibersihkan dosanya. Setelah bersih dosanya, Allah keluarkan dia dari api neraka seperti arang. Tahu arang? Warnanya apa, Pak? Warnanya hitam. Ada arang putih? Ada? Ada. Kalau ada belas saya belum lihat. Arang itu hitam ya. Biasanya kita potek, tengahnya pun berwarna hitam, biasanya begitu ya. Kalau ada arang putih, ya mungkin arang versi baru ya, neo arang namanya, arang zaman now. Ya, seperti arang berwarna hitam, subhanallah, hitam luar dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke dalam sungai kehidupan. Dalam riwayat yang disebutkan dia disiram dengan air kehidupan. Kemudian dia tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan, menjadi manusia sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, khalidan mukhalladan fiha abadan. Kekal di dalam surga selama-lamanya. Tetapi ada tanda di jidatnya berwarna hitam yang menandakan dia mantan penghuni neraka, atau disebut dengan istilah jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Dan tanda itu tidak bisa hilang. Tanda itu tidak bisa hilang. Kalau sudah masuk surga tidak akan bisa keluar. Tetapi kalau ada orang yang masuk neraka, ada potensi, ada kemungkinan bisa keluar. Kalau punya iman. Kalau punya iman. Ini hisaban syadidan. Yang ketiga ada yang disebut dengan hisaban atau disebut dengan su'ul hisab. Su'ul hisab adalah untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan tidak memiliki iman. Mereka mendapatkan su'ul hisab.
Mereka mendapatkan buruknya hisab, subhanallah. Mati dalam keadaan tidak membawa iman sedikit pun juga. Maka mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ketika dihisab, dosanya lebih berat, lebih banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melakukan nikosh, akan melakukan munaqasyah. Yang dimunaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diazab. Man naqasha uziba, kata Nabi SAW. Siapa saja yang dimunaqasyah oleh Allah pasti akan diazab. Di antaranya adalah jenis orang yang beriman yang berdosa tadi yang kedua. Hisaban syadidan, ada nikosh. Dosanya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diazab di dalam neraka. Adapun orang kafir ketika diberikan catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menerimanya dengan tangan kiri dari arah belakang. Ketika ini udah otomatis nih Pak. Wah, menerima dari belakang. Ketika mereka mendapatkan catatan amalnya dari arah belakang dengan tangan kiri, mereka mengatakan suburo, suburo, celaka saya, celaka saya. Suburo, celaka saya. Kenapa? Pasti diazab. Pasti diazab. Itulah orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kufur, tidak memiliki iman sedikit pun juga, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini disebut dengan su'ul hisab. Nah, ini keadaan orang-orang yang nanti masuk ke dalam akhirat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, ketika kita berusaha mempelajari tauhid, kita berusaha untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha untuk memurnikan tauhid agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ingat Pak, kalau kita punya cita-cita, cita-citanya yang paling tinggi. Jangan saya mah yang kedua aja loh, Ustaz, enggak apa-apa. Dihisab dulu, nanti amalan baiknya lebih banyak, nanti masuk surga. Jangan. Kita cita-cita yang paling tinggi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Caranya gimana Ustaz? Caranya dengan merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Caranya gimana merealisasikan tauhid Ustaz? Belajar. Makanya pentingnya belajar tauhid dan juga lawannya tauhid, yaitu kesyirikan, Baik, kita akan membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang beliau wafat tahun 1206 Hijriah. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tauhid, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Kitab Tauhid. Di sini muallif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memulai kitabnya, risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua juga, yang paling pertama tentu saja karena iktidaan li kitabillah, mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Yang pertama dalam Al-Quran surat apa? Hah? Surat apa? Suaranya pelan, ngantuk atau lapar? Ada dua kemungkinan nih. Surat apa? Hah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Masya Allah. Itu kayaknya tentara itu ya. Iya, Masya Allah. Wah, semangat ya, walaupun udah siang ya. Gak apa-apa ya, gak ada masalah. Biar ini melek. Saya kalau kajian suka tanya jawab Pak. Saya suka tanya juga. Supaya apa? Supaya ada interaksi ya, supaya tidak mengantuk. Apalagi kalau misalnya suaranya pelan, lembut, ustadznya kena angin sepoi-sepoi, Masya Allah. Jadi deh, cari tembok belakang, senderan, tidur, gitu ya. Surat Al-Fatihah yang pertama dalam Al-Quran diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang pertama.
Yang kedua, alasan yang kedua adalah iktidaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muallif, setiap penulis kitab biasanya mencantumkan di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan alasan-alasan tadi. Satu apa? Mengikuti Al-Quran, iktidaan li kitabillah. Yang kedua apa? Iktidaan li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada raja-raja di tahun ke-6 Hijriah, ketika masa-masa perdamaian atau perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah, Nabi manfaatkan peristiwa itu untuk mengirim surat-surat ke raja-raja di sekitar Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Nabi menulis di suratnya Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdullah, Rasul abduhu wa rasuluhu, aslim taslam. Kan begitu. Ya, secara makna seperti itu ya. Nabi mencantumkan di atas surat tersebut dengan kalimat basmalah. Ada ditulis untuk Raja Romawi, Raja Persia, Raja Habasyah, Raja Najasyi. Begitu juga raja-raja yang lain seperti Raja Mesir, Muqawqis. Ada sebagian raja yang menerima, ada yang menerima tapi tidak menolak, tidak menerima, tidak menolak. Yang ketiga, ada yang menolak mentah-mentah. Ketika dikirimkan surat tersebut oleh Nabi SAW, ada yang menerima, masuk Islam. Siapa contohnya? Raja Najasyi, betul. Raja Najasyi masuk Islam. Yang kedua, ada yang tidak menerima, tidak menolak. Contohnya Romawi. Awalnya menerima, Pak. Awalnya menerima ya. Awalnya masuk Islam. Raja Romawi awalnya masuk Islam. Ketika mengumpulkan para penasehatnya di dalam sebuah ruangan, jumlahnya 12 orang. Seraya mengatakan, saya telah beriman dengan Muhammad sebagai utusan Allah. Seketika 12 pendeta itu teriak seperti hewan mau dipotong. Bahkan mau kabur keluar dari ruangan tersebut. Di setiap pintu sudah ada pengawal yang siap menghunuskan pedang. Tapi ternyata Raja Romawi kembali mengatakan, tenang, duduk kembali di tempat kalian. Sesungguhnya saya hanya memuji kalian. Artinya apa? Murtad setelah beriman. Subhanallah. Tetapi surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan oleh Raja Romawi di sebuah kotak, dihormati suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kerajaan Romawi pun tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan sampai sekarang. Begitu juga Raja Muqawqis dari Mesir, tidak menerima dan tidak menolak. Surat dari Nabi dihormati oleh Raja Mesir tersebut. Bahkan Nabi diberikan hadiah seorang budak wanita. Namanya siapa? Siapa yang tahu? Ini ada tisu, ada kopi. Oh ya, bukan hadiah. Siapa yang tahu? Maria, bukan Maryam ya. Maria. Mim, alif, ro, ya, ta marbutoh. Maria. Al-Qibtiyah. Al-Qibti itu suku ya, nama suku. Suku dari Mesir. Suku asli Mesir itu suku Qibti namanya. Bahkan Raja Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi seorang budak wanita yang cantik, namanya Maria. Bukan istri Nabi ya, tapi budak Nabi yang Nabi gauli kemudian melahirkan seorang anak namanya Ibrahim. Ibrahim sempat hidup di dunia selama 70 hari. Setelah itu meninggal dan Nabi pun bersedih di tahun ke-8 Hijriah ya, di tahun ke-8 Hijriah. Raja Muqawqis, raja kerajaan Mesir, dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dihancurkan. Yang ketiga, ada yang menolak mentah-mentah surat dari Nabi SAW, dirobek-robek surat dari Nabi SAW. Di antaranya adalah Raja Persia. Raja Persia merobek-robek surat dari Nabi SAW sampai berkeping-keping.
maka Allah hancurkan kerajaan Persia berkeping-keping. Allah hancurkan kerajaan Persia berkeping-keping, tidak tersisa sampai sekarang. Tidak tersisa sampai sekarang. Ini sunnah Nabi SAW. Kalau kita menulis surat, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau nulis WA perlu Bismillahirrahmanirrahim enggak? Apa jawabannya, Pak? Setiap mau WA Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di mana yang ke istri ya? Masya Allah. Nulis ke teman Bismillahirrahmanirrahim. Mas, OTW. Kira-kira perlu nggak? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Namanya juga WA ya, pesan singkat, singkat. Sebagian ulama perlu, tapi di lisan saja. Bismillah. Bismillah. Dasarnya apa? Dasarnya dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Raja Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu siapa? Nah, namanya Ratu Bilqis. Sebagian riwayat tidak mencantumkan namanya. Seorang ratu yang memiliki rakyat dan memiliki kerajaan menyembah matahari. Di situ Nabi Sulaiman mengajak kepada ratu tersebut agar masuk ke dalam agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Nabi Sulaiman menuliskan di atasnya innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaifun jiddan. Di antara Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan dhaifun jiddan, sanadnya lemah sekali. Ada yang mengatakan lemah dan ada yang mengatakan hasan li ghairihi. Allahu a'lam bishawab. Di dalam hadis tersebut disebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aktar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka tertolak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fa huwa aqta, maka terputus. Terputus. Oleh karena itu mu'alif di sini memulai bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga alasannya karena sunnah para penulis kitab. Imam Bukhari, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Imam An-Nawawi dan imam-imam yang lain, mereka kalau menulis kitab diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini alasan kenapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab memulai risalahnya kitab tauhid dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau langsung mengatakan kitabut tauhid. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa enggak dimulai dengan khutbatul hajat? Kan biasanya para mu'alif menulis kitab mereka dengan khutbatul hajat, innal hamdalillah, atau dengan pujian-pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Kenapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak memulai dengan khutbatul hajat? Alasannya disebutkan oleh para ulama, ada beberapa alasan. Alasan yang pertama bisa jadi nuskhahnya, naskah penulisan kitab tersebut hilang. Zaman dulu Pak, itu biasanya nulis pakai pena dengan tinta ya, dengan lembaran-lembaran. Bisa jadi lembaran penulisan khutbatul hajat atau muqaddimah dari penulis ini hilang. Karena mereka biasanya menulis dengan tulisan tangan. Zaman dulu nggak ada komputer ya, nggak ada komputer. Tahun 1206 Hijriah atau abad ke-12 Hijriah itu sepertinya belum ada komputer, Komputer ada tahun berapa? Siapa yang orang IT ini? Nggak tahu ya. Allah nanti cari di Google. Tahun berapa tuh? 1206 Hijriah. Biasanya atau zaman-zaman sebelumnya para ulama mereka menulis kitab dengan tulisan tangan, yang biasa disebut dengan makhtutat atau manuskrip. Nah, tulisan-tulisan tangan asli para ulama tersebut biasanya disimpan oleh
kerajaan Saudi di dalam museum. Di dalam museum. Kemudian diteliti oleh para ulama. Diteliti oleh para ulama. Bisa jadi lembaran-lembaran yang tertuliskan di dalamnya khutbatul hajat atau muqaddimah dari penulis kitab ini hilang, bisa jadi. Bisa jadi. Yang kedua alasannya, bisa jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya dengan khutbatul hajat secara lisan. Secara lisan. Bukan secara tulisan. Kalau biasanya para ulama menulis ya, alhamdulillah, nahmadu dan seterusnya ditulis. Bisa jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menulis secara tulisan tapi dengan lisannya. Beliau membacanya dengan lisannya. Sebagaimana dahulu para imam ahli hadis. Mereka sengaja tidak menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Alasannya yang pertama untuk supaya kertasnya hemat. Karena setiap disebutkan nama Nabi kemudian dituliskan sholawat, itu bisa menghabiskan beberapa baris. Karena harga kertas zaman dulu mahal. Zaman dulu mahal. Mereka supaya menghemat kertas. Sehingga alasan yang keduanya, mereka mengucapkan dengan lisan. Ketika disebutkan nama Nabi, mereka mengucapkan dengan lisan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa alasan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menulis khutbatul hajat. Kemudian beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kalimat kitab itu artinya sesuatu yang terkumpul di dalamnya kalimat-kalimat, bacaan-bacaan. Kemudian dikumpulkan dalam satu kertas, kemudian dibukukan. Ini namanya kitab. Dari kalimat kataba, yaktubu, maktubun. Maknanya secara bahasa adalah al-jam'u, kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan tulisan. Kalau kita memiliki tulisan-tulisan di lembaran-lembaran, kemudian kita satukan, kita gabungkan, kita jilid, jadi namanya apa? Kitab. Tadinya berupa sohifah-sohifah, lembaran-lembaran. Misalnya seperti ini, kita menulis lembaran-lembaran, kemudian kita gabungkan jadi satu, kita jilid, jadi namanya apa? Namanya kitab atau buku. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah kitab disebutkan oleh ahli bahasa banyak maknanya. Di antaranya adalah buku, di antaranya adalah Al-Qur'an, di antaranya adalah kitab samawi, kitab yang Allah turunkan dari langit berupa kitab Taurat, Injil ataupun Al-Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Kemudian At-Tauhid. At-Tauhid asal katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Yang belajar bahasa Arab paham insyaallah ya. Apa artinya? Artinya ja'ala asyai'a wahidan. Menjadikan sesuatu yang banyak menjadi satu. Itu namanya tauhid secara bahasa. Berarti tauhid itu bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Seperti kitab, kursi, ini bahasa Arab semua ini. Maktab atau meja. Apalagi istilah-istilah syar'i seperti sholat, puasa, haji. Istilah-istilah dalam agama kita banyak sekali yang istilahnya mu'arrab ya, kata bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Makanya orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab gampang, Pak. Seharusnya kalau mereka menghafalkan mufradat mudah. Kenapa? 80% bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. 80%. Contohnya tamasya. Tamasya apa artinya? Healing. Healing apa bahasanya? Jalan-jalan. Tamasya ya tamasya. Artinya jalan-jalan. Dari kalimat masya yamshi. Masya yamshi itu artinya jalan.
Ya, orang yang nggak suka sama Islam ingin merubah atau menjauhi kaum muslimin dari agama Islam melalui bahasa. Kalau kita muslim, kita menggunakan bahasa yang pakai bahasa Arab itu lebih ahsan. Tamasya, jangan diganti recreation. Kan begitu, rekreasi. Itu apa, orang-orang yang benci sama Islam berusaha menjauhi kaum muslimin dengan bahasa. Walaupun dengan bahasa, subhanallah. Hari Ahad, kita biasakan menggunakan hari Ahad, jangan hari Minggu. Kenapa hari Ahad? Karena hari Ahad adalah hari pertama dari kalimat wahid. Kemudian yang kedua, hari Senin. Senin bahasa Arab. Bahasa Arabnya al-Itsnain. Kemudian as-Sulasa, Selasa. Al-Arbi'a, Rabu. Al-Khamis, Kamis. Al-Jumu'ah, Jumat. As-Sabtu, Sabtu. Ahad, hari pertama. Jangan hari Ahadnya diganti dengan Minggu. Hari Seninnya pakai bahasa Arab. Kan begitu. Senin bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa apalagi itu Minggu. Kan begitu ya, subhanallah. Jadi kita usahakan biasakan menggunakan istilah-istilah yang emang syar'i ya, supaya mendekatkan kita juga dengan Islam dan membiasakan kaum muslimin dengan bahasa yang syar'i, dengan bahasa yang syar'i. Di antaranya tauhid. Tauhid itu bahasa Arab dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Ini tauhid. Adapun secara istilah, tauhid itu artinya ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah berarti setiap ibadah yang kita lakukan, kita tujukan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Ustaz, ibadah itu apaan? Kan begitu ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pengertian ibadah. Dan mungkin kita sudah hafal. Kalau yang bisa bahasa Arab catat ya valid. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin au fi'lin zahiran au batinan. Subhanallah. Apa ibadah? Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Seluruh nama yang mencakup yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang batin. Ada yang nyatet pakai bahasa Arab nih? Coba tunjuk tangan, diulang lagi. Ada nggak? Nah, ada tunjuk tangan? Nggak ada. Ya, tawadu semua yang bisa. Bukan tawadu, Ustaz. Ya, malu. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang bisa menyebutkan, coba diulang lagi. Ada nggak? Ibu-ibu mungkin, masya Allah, ibu-ibu lebih belajar bahasa Arab daripada bapak-bapak. Ada bu? Nggak ada ya. Baik, kalau bahasa Indonesia-nya, ayo siapa yang catat? Coba diulang lagi pak. Ada yang bisa catat? Mas, Mas siapa? Hah? Mas Samsudin. Ayo Mas Samsudin. Betul. Diulang Mas. Betul pakai mic. Mungkin ibu-ibu ada yang nyatet ketinggalan, ya silakan. Ulang lagi. Pengertian ibadah, sebuah nama yang mencakup apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak, maupun yang batin, yang tersembunyi. Ya. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Betul ya. Itu pengertian ibadah. Ternyata ibadah itu luas. Ibadah itu ternyata luas.
bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh selesai. Ternyata tidak demikian. Ibadah itu semua hal yang mencakup apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, itu ibadah. Antum kerja berangkat dari pagi sampai sore dengan niat apa? Cari nafkah. Keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dikuatkan dengan niat ibadah kepada Allah. Setiap menit, setiap jam, setiap detik antum bekerja di kantor dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena dihitung ibadah. Ibu-ibu di rumah, masya Allah, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang cuci baju, ada yang setrika, ada yang cuci piring. Semuanya diniatkan mencari keridhaan Allah. Maka aktivitas ibu-ibu dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi dihitung ibadah dan mendapatkan pahala. Subhanallah. Kenapa? Karena kita niatnya mencari keridhaan Allah. Setiap yang Allah cintai, setiap yang Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir, yang nampak ataupun yang batin tersembunyi dalam hati, semuanya termasuk ibadah. Dan Allah tidak akan sia-siakan ibadah yang kita lakukan, walaupun sepele, walaupun yang kita ibadah, yang kita lakukan adalah sesuatu yang kecil. Contohnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ngelihat ada paku di jalan, diambil, masukkan tempat sampah. Subhanallah, itu ibadah. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa menyelamatkan orang. Mungkin ada orang yang naik sepeda, naik motor, nggak ngelihat tuh ada paku, kemudian bannya terkena paku tersebut sehingga sehingga kempes, sehingga dia menyebabkan laju kendaraannya jadi tidak stabil sehingga bisa jatuh, secara tidak langsung kita telah menyelamatkan orang, dan itu tidak dianggap sia-sia oleh Allah. Ada catatannya, ada pahalanya. Subhanallah. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar dijauhkan dari api neraka. Makanya para ulama mengatakan ketika kita beribadah, rukunnya ada 3. Siapa yang bisa sebutkan rukun ibadah? Bapak-bapak dulu, tunjuk tangan. Ayo, biar nggak ngantuk Pak. Harus ditanya ya, biar melek. Belum. Siapa namanya Mas? Hah? Heri, Abu Mina. Abu Bilal, masya Allah. Bila kolektor. Nih, udah siap kopinya agak kurang ini ya. Abu Bilal, silakan. Rukun ibadah ada berapa? Ada 3. 1 cinta, 2 berharap, 3 takut. Masya Allah. Ini panitia menjamin hadiah. Iya, masya Allah. Kalau ada hadiah kasih hadiah. Hadiahnya air mineral tuh ada bagikan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Rukun ibadah ada 3. 1 mahabbah atau cinta. 2 roja atau harap. 3 khauf atau takut. Setiap ibadah yang kita lakukan harus didasarkan dengan 3 hal ini. 1 cinta, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan sesuatu, maka tidak ada rasa yang mengganjal di dalam hati. Kenapa? Karena kita cinta sama Allah. Allah perintahkan sholat, bangun langsung. Iya, sudah azan langsung bangun. Berusaha untuk pergi ke masjid bagi laki-laki. Yang perempuan, ibu-ibu tidak tunggu tar. Ya, sehingga keluar dari waktu sholat. Kadang-kadang masya Allah yang banyak suka ya melalaikan sholat pada ibu-ibu biasanya, karena tidak diwajibkan sholat di masjid. Siang-siang udah azan sholat zuhur, lagi tanggung cuci piring. Sudah cuci piring selesai,
ayo sholat nanti dulu, ini belum disapu dulu. Akhirnya ayo sholat, aduh nanti gerah, mandi dulu deh. Sudah mandi selesai, waduh ngantuk, mata kelap-kelip. Akhirnya duduk dulu deh, ngaso, kena angin, tidur. Kan begitu ya. Makanya saya sering ingatkan bagi ibu-ibu, kalau misalnya sudah masuk waktu sholat, tinggalkan pekerjaan dulu. Ya, prioritas sholat di awal waktu, Begitu juga saya kasih tahu kepada teman-teman nih yang kerja biasanya di kantor. Saya juga sering ngisi kajian di kantor-kantor ya. Saya sering kasih tahu teman-teman, ingatkan, kalau sudah azan berhenti dulu. Walaupun itu lagi meeting, walaupun dengan vendor yang sangat penting. Saya bilang begitu. Walaupun di situ ada manajernya, nggak ada masalah. Justru lebih bagus ada manajernya langsung. Atau ada CEO-nya langsung, kan begitu. Kalau sudah masuk waktu sholat, berhenti dulu, sholat dulu. Apalagi kita punya kekuasaan di situ. Pemimpin rapat misalnya, mohon maaf Pak, rapatnya kita pending dulu, sudah azan, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan setelah sholat dan makan siang. Kan enak. Bisa nggak? Sangat-sangat bisa sekali, kan begitu. Tapi kalau kita sebagai peserta rapat gimana Ustaz? Pemimpin rapatnya tidak menghentikan rapat, lanjut terus. Maka kita katakan minta izin. Pak, mohon izin. Iya, silakan. Izin kemana? Gak usah ngomong. Izin sholat gak bakalan dikasih tuh. Apalagi kalau misalnya dia benci sama Islam. Nanti rapatnya belum selesai, nanti aja. Izin aja bilang. Oh, biasanya orang kalau bilang izin, pikirannya kemana? Toilet. Masa toilet ditahan? Bisa beser dia. Kan begitu ya? Izin. Iya. Atau kita ingatkan kepada teman gantian. Nanti sholat izin gantian ya. Jangan bareng-bareng semua keluar. Begitu ya. Bisa ngamuk tuh manajernya. Kalau ada manajernya langsung lebih bagus lagi. Kita katakan kalau sudah azan berhenti sholat dulu. Jangan sia-siakan, jangan remehkan sholat. Karena perintah Allah SWT. Kalau kita cinta sama Allah SWT, langsung kita kerjakan tanpa ada rasa berat. Sebagaimana kalau misalnya kita cinta sama istri kita, masya Allah, ya tolong buatin kopi. Oh, istri kita cinta sama kita, langsung buat kopi tanpa ada rasa berat, ya enggak? Istri kita minta tolong sama kita, Mas, tolong dong angkatin jemuran. Oh siap, 86 kan gitu. Katanya, oh siap 86, diangkutin tuh. Bantuin istrinya. Kenapa? Cintanya. Tapi kalau cintanya gombal saja, begitu misalnya. Mas, tolong dong bantuin itu angkatin jemuran. Ya, entar. Atau besok. Sok. Akhirnya nggak diangkat ke jemuran. Kenapa? Oh, cintanya dipertanyakan tuh. Katanya cinta Ustaz. Ketika malam pertama aja kan gitu semua. Jadi yang pertama cinta itu ya. Kalau kita cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan apa saja kita lakukan. Yang kedua, yaitu roja, penuh dengan harap. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima amal ibadah kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masukkan kita ke dalam surga, diberikan pahala atas ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, yaitu khauf, takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya jangan tertipu dengan banyaknya amal. Oh, saya mah sudah sholat, puasa, zakat, sedekah dan seterusnya. Sehingga apa? Muktar, tertipu dengan banyaknya amal. Orang yang tidak tertipu dengan banyaknya amal, dia akan merasa takut kepada Allah, amalnya tidak diterima. Dia akan merasa takut kepada Allah, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia beribadah dengan mahabbah, roja dan khauf, seimbang seperti burung terbang. Mahabbah adalah kepalanya, roja dan khauf adalah kedua sayapnya. Maka semuanya harus berjalan beriringan
satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Siapa saja yang beribadah dengan mahabbah saja, dengan cinta saja, tanpa ada raja dan khauf, maka dia jadi sufi. Maka dia jadi sufi. Ada orang yang beribadah dengan dasar roja saja, maka dia jadi murji'ah. Murji'ah. Makanya orang murji'ah mengatakan orang yang berbuat maksiat imannya tetap sempurna. Itu orang murji'ah. Orang yang beribadah dengan dasar roja saja, murji'ah. Ada orang yang beribadah dengan dasar khauf saja, maka jadi khawarij. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan 3 rukun ini dalam beribadah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasannya kita beribadah berharap pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala dan takut tidak diterima oleh Allah dan takut dimasukkan ke dalam api neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak benar jika ada orang yang mengatakan, ya Allah, saya tidak pantas masuk surgamu dan saya juga tidak kuat masuk nerakamu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalimat ini tidak layak diucapkan dari lisan seorang mukmin. Tidak layak diucapkan dari lisan seorang mukmin. Kalimat, ya Allah, aku tidak layak masuk surgamu dan aku juga tidak sanggup masuk nerakamu. Ente mau masuk neraka, masuk mana? Tempat akhirat cuma ada 2, surga dan neraka. Maka kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka keimanannya dipertanyakan. Tidak layak bagi seorang mukmin mengatakan kalimat yang demikian. Tidak pantas masuk surga dan tidak kuat masuk neraka. Nabi SAW mengajarkan kita doa. Doanya gimana, Pak? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Nah, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah yang kita lakukan, baik itu perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan dijauhkan dari api neraka. Adapun tauhid pembagiannya, para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, dan ini berdasarkan istiqra', penelitian terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah artinya ifradullahi bi'af'alihi, mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah yang menjadi kekhususan Allah. Mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah yang menjadi kekhususan Allah. Apa saja yang menjadi kekhususan Allah? Yang pertama, menciptakan. Yang kedua, menguasai. Yang ketiga, mengatur. Minimal 3 hal ini. Makanya disebutnya tauhid rububiyah, dari kalimat Rabb. Dari kalimat Rabb. Rabb di dalam bahasa Arab itu dia kembali bermuara kepada minimal 3 hal. 1, Al-Khaliq, menciptakan atau pencipta. Yang kedua, Al-Malik, menguasai. Yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yaitu mengatur. Itu mengatur. Sebuah zat dikatakan Rabb jika minimal memiliki 3 kekhususan ini. Yang pertama, menciptakan. Yang namanya menciptakan adalah menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu namanya
menciptakan. Kalau yang tadinya sudah ada, kemudian dia buat yang semisal seperti itu, maka itu bukan menciptakan. Namanya meniru, menjiplak, apalagi? Copy paste, copas, masya Allah. Atau memodif, kan begitu ya. Nah, itu namanya bukan menciptakan. Yang kedua adalah al-malik, yaitu menguasai. Menguasai apa Ustaz? Menguasai alam semesta. Jangan baru jadi Pak RT, jalannya udah ketantang tenteng. Oh, Pak RT. Kan begitu ya, masya Allah. Dari Pak Lurah udah jalannya beda, membusungkan dada. Apalagi jadi apa? Wali kota, gubernur, masya Allah. Jalannya udah beda, ya, sudah berbeda. Angkuh, sombong, dan seterusnya. Baru menguasai sebagian wilayah, belum menguasai dunia, kan begitu. Adakah manusia yang menguasai dunia, Pak? Satu orang. Sekarang, apa jawabnya? Ada nggak? Satu orang yang menguasai dunia ini sekarang? Ada nggak? Hah? Ada nggak, Pak? Hah? Menguasai peradaban. Peradaban itu apa? Atau mungkin menguasai sebagian wilayah, ya. Menguasai sebagian wilayah. Seperti ada raja, ada presiden, raja ini, raja itu, presiden, perdana menteri, dan seterusnya. Dia hanya menguasai sebagian wilayah saja di muka bumi. Tapi kalau misalnya dia menguasai seluruh dunia, ada nggak satu orang yang menguasai seluruh dunia? Jawabannya nggak ada. Tidak ada.